Edisi nyoba-nyoba, dan sekarang saya lagi nyoba satu barang yang ini berkaitan dengan ya komputer ya, teman-teman pasti tahu lah dari thumbnailnya. Sebentar saya ambil. Oke, video kali ini santai aja. Jadi di sini saya pakai ini cooler tower gitulah ya, disebutnya cooler tower atau lebih akrab kipas prosesor yang besar gitu aja. Tadinya nggak pengen saya bikin video apa-apa, cuman saya pakai aja dan saya pengen coba aja gimana sih rasanya gitu aja sebenarnya. Cuman kok bagus. Ini saya beli harganya sekitar 200 ribuan. Kalau teman-teman beli mungkin di tempat teman-teman semua mungkin berbeda-beda ya. Dan ini saya beli offline, bukan online di marketplace atau dimanapun, enggak. Ini saya beli offline di adalah salah satu mall gitulah ya. Dan di sini saya bacakan untuk ukurannya. Untuk ukurannya itu dia di sekitar 120 mm atau sekitar 12 cm ya, sekitar 12 cm untuk fan-nya. Ya, untuk tinggi dari si towernya sekitar 125 kali 80 kali 155. Nah gitu kurang lebih. Untuk kecepatan putarnya, kecepatan fan-nya dia di sekitar 1300 rpm. Itu sudah cukup kencang untuk ukuran fan sebesar itu. Kalau teman-teman mau yang lebih kencang lagi, misalkan kayak fan build up ya, yang dia bisa sampai 4000 rpm, teman-teman iya bisa dapat di fan build up, tapi suaranya teman-teman harus konsekuensi sendiri. Suaranya benar-benar nggak enak. Beneran, saya udah pernah coba. Konektornya 3 pin, 4 pin, ya teman-teman bisa baca sendiri di sini. Silakan. Oke. Ini bisa masuk di motherboard Intel atau AMD. Di soketnya ini 1151, 1155, 1156, LGA 775. Untuk di AMD dia bisa di AM4, FM2, FM1, AM2 dan seterusnya. Gitu aja. Nanti saya jelaskan di deskripsi deh ya. Untuk keterangan ini saya sertakan di deskripsi. Silakan teman-teman lihat di sana biar video yang ini tidak terlalu panjang. Kalau teman-teman pengen tahu seperti apa bentuk fan-nya, ya fan-nya sudah saya pasang di CPU saya. Seperti ini. Dia tuh ada dua macam, ada yang gini. Sorry agak ribet karena saya pegang mic. Ada yang gini. Kalau yang ini dia lebih mahal sekitar 10.000. Fan-nya itu ada ring. Nah, kalau yang saya beli ini kayak gini, yang tanpa ring. Kenapa? Karena fan-nya lebih besar. Saya coba lebih dingin yang seperti ini daripada yang ini, gitu loh. Tapi selera. Kalau teman-teman lebih mengutamakan RGB-nya, teman-teman bisa pakai yang ada ringnya. Kalau penasaran ada di mana, geser dikit dong. Nah, ini adalah CPU yang saya pakai untuk editing sekarang. Karena sering banget ganti. Ini yang saya pakai sekarang, ini baru jadi. Bisa teman-teman lihat di sini ada yang ngintip, itu adalah si cooler towernya. Ya, si fan-nya, si cooler towernya itu di sini. Ini casing saya modif ya. Ini biasanya kaca, ya nggak kaca sih, dia kayak mika gitu. Cuman udah saya potong dan saya ubah warnanya jadi putih. Biar apa? Sirkulasi udara di sini lebih lancar gitulah. Dan untuk teman-teman yang pakai si cooler tower dengan ukuran yang sama kayak gini, karena ada ukuran yang lebih kecil dari ini. Kalau teman-teman pakai yang sama seperti ini, teman-teman butuh yang namanya casing besar seperti gini. Ini lebarnya kalau saya ukur, bentar saya punya meteran. Kalau saya ukur sekitar 20 sampai 21 cm. Teman-teman harus punya casing CPU yang lebarnya itu sekitar 20 sampai 21 cm. Kalau nggak segitu, nggak masuk. Nggak kira bisa ditutup gitu loh. Pasti ya kayak gini aja, nggak kira bisa ditutup. Dan spesialnya lagi, sorry. Ini saya nggak setting ini sih lampu dengan benar, acak aja. Karena memang video kita santai. Jadi gini, yang saya rasakan, saya kan udah coba render sekitar 1-3 video. Panasnya itu untuk posisi idle, posisi nggak ngerender apa-apa, dia tuh di sekitar 40-41 derajat Celcius. Terus di posisi rendering menggunakan Adobe Premiere Pro, resolusinya sih Full HD aja. Bitrate-nya di 10-15 MB. Tentunya ada ininya ya, ada color grading-nya.
itu suhu naik sekitar 51 sampai 52 derajat. Itu dingin, teman-teman. Karena saya pernah punya pengalaman dengan ya prosesor sebelumnya yang nggak pakai cooler tower, hanya ya pakai beberapa fan lah. Ada yang pernah saya coba pakai fan originalnya, bawaannya ya. Ada yang pakai fan build up yang RPM-nya luar biasa itu. Kalau fan build up pun yang RPM-nya sampai 4000 itu dia di sekitar 60 derajat, 60, 64, ada yang 70 gitulah. Kalau kita pakai yang original bawaan dari prosesor, entah prosesor Intel atau AMD terutama, saya pernah pakai itu AMD Ryzen, itu cukup bikin bingung ya, bikin stres gitulah. Karena posisi waktu render itu panasnya itu di sekitar 70 sampai 80 derajat. Bahkan bisa agak naik dikit, dan itu bikin deg-degan gitu loh. Soalnya kebiasaan saya tuh kalau nge-render video, saya biasanya memantau suhunya pakai HW monitor atau CPU termometer. Saya pakai cooler tower ini itu sekitar itu 50 sampai 52 derajat aja. Itu dingin sekali, bener. Dan mungkin teman-teman nggak akan dapat suhu yang sama, karena kembali lagi coba kita lihat ya. Casing yang saya pakai itu saya modif kan, ada lubang di sini. Ini juga jadi faktor pendukung ya kenapa bisa segitu. Mungkin kalau teman-teman pakai di line casing yang full tertutup, mungkin teman-teman akan dapat di sekitar 54 atau 55 derajat. Itu juga pengaruh kan, soalnya ini udara nggak keluar cepat gitu loh, masih ada di dalam. Dan juga ini juga dibantu dengan ada satu fan casing lah, yang dia jadi exhaust. Nah, dia mengeluarkan juga gitu loh. Jadi di sini dia keluar secara otomatis, di sini dibantu disedot juga gitu. Info juga untuk udara netralnya udara yang udara default lah untuk di ruangan ini nih sekitar 30 sampai 33 derajat. Tapi kalau malam ya sekitar 28, 25 mungkin ya sekitar segitulah. Saya nggak terlalu ngecek banget. Cuman ya anggaplah pukul rata di sekitar 30 derajat gitulah. Ruangan ini nggak ber-AC ya, karena itu suhunya segitu. Kalau teman-teman pakai si cooler tower ini di ruangan ber-AC, teman-teman akan dapat suhu yang lebih rendah lagi kemungkinan. Gitu sih. Untuk prosesornya ini dia agak lama ya, dia pakai Core i5 generasi ketiga 3330. Teman-teman yang pakai AMD ya sudah saya jelaskan di awal, kalau teman-teman pakai AMD dengan soket A4, dia tuh juga bisa pakai si cooler tower yang ini ya. Dia juga bisa pakai karena soketnya ada di sini, ada ya, bener A4 ada. Jadi berbahagialah kalian karena panasnya akan sedikit terbantu. Untuk harganya di sekitar 200.000 itu saya bilang nggak mahal ya, karena ya masih terjangkau lah untuk ukuran yang sekian. Cuman kembali lagi teman-teman harus ingat berapa ukuran casingnya. Teman-teman harus bisa ngitung itu juga. Jangan sampai ujuk-ujuk beli, datang dipasang nggak bisa ditutup. Nah gitu aja deh. Oke, sekian info kali ini. Saya cuma ingin berbagi itu aja sih. Ya singkat aja. Oke, jangan lupa subscribe dan kita ngobrol lebih lanjut di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.